Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu, sebelum acara kita mulai kami persilahkan untuk menempati kursi-kursi yang masih kosong di depan. Silakan sekali lagi Bapak dan Ibu yang masih berada di Basilco Restoran yang sudah selesai menikmati hidangan, silakan menempati kursi-kursi yang masih kosong di depan, silakan. Karena saat lagi acara akan segera kita mulai. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang luar biasa penuh bintang gemilang di Lombok tercinta, terutama di Meru Mata Senggigi Lombok. Kita bisa hadir bersilaturahmi kembali tentunya dalam acara malam penghargaan pada Rapat Koordinasi Tengah Tahun BPJT dan ATI 2022. Baik, dan alhamdulillah pada sesi pertama tadi kita sudah selesaikan untuk sharing session dan juga rakor pada sesi yang pertama, dan malam hari ini pada malam penghargaan ini alhamdulillahnya sekali lagi kita tidak usah mengundang Mbak Rara, gak usah ngundang-ngundang yang lain, gak ada hujan karena Pak Menteri Basuki Hadimulyono bisa hadir di sini. Luar biasa. Yang terhormat, yang kita banggakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Basuki Hadimulyono. Yang kami hormati, pimpinan tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR, para Bapak dan Ibu narasumber dan penerima penghargaan, pimpinan Asosiasi Jalan Tol Indonesia dan segenap anggota ATI, pimpinan Badan Usaha Jalan Tol serta mitra kerja Kementerian PUPR, serta Bapak dan Ibu yang kita banggakan pada malam hari ini. Izin, saya mau pantun dulu boleh? Buah nangka, buah kedondong, belinya di Pasar Senggigi. 17 tahun BPJT, Pak Basuki hadir di sini dong. BUJT berseri-seri malam ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Biar dipakai lagi di acara berikutnya. Baik, dan malam hari ini kita juga akan bertabur bintang karena malam hari ini juga kita akan memberikan penghargaan-penghargaan kepada insan-insan yang telah berdedikasi, yang loyalitasnya luar biasa untuk pembangunan jalan tol dan juga jalan tol di Kementerian PUPR. Dan untuk itu di acara yang pertama terimalah sambutan pengantar peluncuran buku Annual Report BPJT 2021. Dan untuk itu kami persilakan Kepala BPJT yang terhormat Profesor Danang Parikesit. Disilakan. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadimulyono. Yang kami hormati, staf ahli utama, Menteri Perhubungan bidang transportasi darat dan konektivitas,
Konektivitas Pak Budi Setiadi, juga senior jalan tol Pak Frans Sunito, Bapak Dirjen Bina Marga, Bapak Hedi Radian, dan Bapak Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Endra, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PUPR, dari Bina Marga, dari BPJT, teman-teman dari Asosiasi Jalan Tol Indonesia, dalam hal ini diwakili khususnya pengurus ATI adalah Pak Kris Ade Sudiono, Pak Sekjen Asosiasi Jalan Tol Indonesia, para direksi Badan Usaha Jalan Tol, teman-teman kami dari BPJT, dan juga hari ini hadir mantan anggota Badan Pengatur Jalan Tol dalam rangkaian 17 tahun usia BPJT, juga para kontributor buku tahunan Badan Pengatur Jalan Tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dalam kesempatan ini kami ingin melaporkan kepada Bapak Menteri bahwa acara pada malam hari ini merupakan puncak dari rangkaian acara 17 tahun Badan Pengatur Jalan Tol yang dirangkaikan dengan rapat kerja tengah tahun antara Badan Pengatur Jalan Tol dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia. Rapat kerja biasanya kita lakukan pada awal tahun, pada bulan Januari sudah kita laksanakan, dan yang kedua adalah pada tengah tahun, yaitu bulan Juni. Di dalam rapat kerja ini ada beberapa hal yang kami sampaikan dan kami diskusikan, Bapak Menteri. Yang pertama adalah evaluasi untuk pelaksanaan Lebaran, angkutan Lebaran tahun 2022, persiapan Natal tahun baru 2022, dan juga Lebaran tahun 2023 yang sore tadi telah disampaikan diskusinya oleh Bapak Budi Setiadi dan juga staf dari Direktorat Penegakan Hukum dari Korlantas Polri. Selain itu kami laporkan Bapak bahwa besok pagi kami mengharapkan Bapak Dirjen Bina Marga untuk menyampaikan rancangan dari peraturan pemerintah mengenai jalan tol yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Amandemen Undang Jalan, yaitu Undang-Undang 2 tahun 2022. Dan juga besok akan kita bahas finalisasi rencana kerja dari seluruh badan usaha jalan tol untuk peningkatan kualitas jalan tol, dan rencana aksi yang akan dipandu oleh Bapak Direktur Jalan Bebas Hambatan, Pak Budi Harimawan, termasuk juga kebijakan dan persetujuan teknis mengenai desain pemasangan peralatan surveillance untuk kendaraan muatan dan dimensi lebih. Kami juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan dan mohon perkenan Bapak Menteri untuk penyusunan buku annual report tahun 2021 yang bertema peningkatan tata kelola dalam penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Yang itu merupakan capaian pemerintah dalam kaitannya dengan pengembangan jaringan jalan tol sepanjang tahun 2021. Kami juga berharap bahwa buku ini selain merupakan bentuk tanggung jawab publik dari Badan Pengatur Jalan Tol, juga menjadi referensi bagi badan usaha jalan tol maupun para investor jalan tol untuk tetap bersama-sama dengan pemerintah mengembangkan diri dan berinvestasi. Oleh karena itu kami juga di dalam buku ini menyampaikan beberapa regulasi-regulasi penting yang berkaitan dengan tata kelola dari pengembangan jalan tol di Indonesia. Dan kami laporkan juga kepada Pak Menteri, Pak Dirjen, dan Bapak Ibu yang lainnya bahwa semenjak tahun 2019 hingga tahun 2022 telah diundangkan atau dilaksanakan 8 peraturan menteri yang berkaitan dengan jalan tol, yaitu yang pertama adalah Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2021 mengenai
tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol yang itu merupakan peningkatan nilai tambah dari keberadaan rest area yang ada di jalan tol. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri PUPR nomor 23 tahun 2021 tentang tata cara penetapan pengusahaan jalan tol atas prakarsa badan usaha. Kemudian Permen PUPR nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha untuk pengusahaan jalan tol. Yang keempat adalah Permen PU nomor 2 tahun 2021, yaitu tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Kemudian yang cukup penting adalah Peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2020 tentang stimulus dalam pengusahaan jalan tol yang terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019. Di samping itu, pada tahun 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri PU nomor 20 tentang pembagian tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam penyelenggaraan jalan tol. Kemudian di tahun 2020 juga telah terbit Peraturan Menteri PUPR nomor 19 mengenai kompensasi atas penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan perubahan tarif pada jalan tol. Dan yang terakhir nomor 8 adalah Peraturan Menteri PUPR nomor 18 tahun 2020 tentang transaksi tol non-tunai nirsentuh di jalan tol. Nah, rangkaian peraturan-peraturan menteri akan menjaga dan memastikan bahwa tata kelola penyelenggaraan jalan tol itu bisa berjalan dengan baik. Melalui dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya Badan Usaha Jalan Tol, kita harapkan pengalaman yang kita peroleh pada tahun 2021 bisa bermanfaat sebagai sumber informasi dan referensi. Pada hari ini yang kami hormati, khususnya Bapak Menteri PUPR, pada saatnya nanti kami mohon perkenan kepada Bapak untuk dapat meluncurkan buku Annual Report BPJT 2021, sekaligus menyerahkan langsung kepada kontributor buku, penulis artikel yang penting yang ada di dalam buku tersebut. Yang pertama, ini tidak hadir di sini Pak Sekjen, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Pak Muhammad Zainal Fatah yang mengangkat topik bahasan mengenai tata kelola jalan tol yang berkelanjutan. Kemudian Direktur Utama PT Manajemen Indonesia Mandiri, Ibu Dewi Anggraini, yang mengangkat topik bahasan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 2015 dalam meningkatkan kinerja BPJT. Jadi kami laporkan juga bahwa BPJT telah memiliki sertifikat manajemen mutu 9001. Selanjutnya perwakilan dari PT Sarana Multi Infrastruktur, di mana Pak Direktur Utama Pak Edwin Syaruzat menulis mengenai pendanaan syariah dalam mendukung tata kelola industri jalan tol. Selanjutnya juga kontributor dari buku adalah Bapak Frans Sunito, periode Direktur Utama PT Jakarta Toll Road Development periode 2012-2021, yang mengangkat topik bahasan Tone of the Top jadi kunci keselamatan konstruksi. Kemudian juga Direktur Utama dan CEO dari PT Nusantara Infrastruktur, Bapak Ramdhani Basri, yang mengangkat topik bahasan tata kelola menambah daya pikat bisnis jalan tol. Selanjutnya di dalam buku ini juga ada apresiasi kami kepada beberapa insan yang berperan di dalam pengembangan jalan tol di Indonesia. Yang pertama adalah yang sudah meninggal karena COVID, yaitu Bapak Ambardi Effendi yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pendanaan Badan Pengatur Jalan Tol, yang diwakili oleh istri Bapak Ambardi yaitu Ibu Hasnaida Afandi. Dan yang kedua adalah almarhum Bapak Richard Napitupulu sebagai ahli desain geometri jalan tol, yang diwakili pada hari ini untuk menerima buku adalah Bapak Yohanes Baptisa Binsar, yaitu putra dari Bapak Richard Napitupulu.
Pada akhirnya kami dan seluruh jajaran dari Badan Pengatur Jalan Tol mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak sekalian yang telah hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kami mohon berkenan Pak Danang Marikesit masih berada di panggung. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan saksikan bersama seremoni peluncuran buku annual report BPJT 2021. Dan untuk itu kami mohon berkenan untuk dapat hadir ke atas panggung Sekjen Asosiasi Jalan Tol Indonesia Bapak Kris Ade Sudiono, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Bapak Hedi Rahadian, baik, dan tentunya yang kita banggakan Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono. Baik Bapak, berkenan nanti saya akan kandon mulai dari 3, kemudian akan menyentuh, kalau boleh bahasa Firnya, nirsentuh ya, untuk peluncuran dari annual report buku annual report BPJT 2021. Baik, bismillahirrahmanirrahim Bapak dan Ibu, kita sama-sama menyaksikan. 3, 2, 1. Baik, inilah dia annual report BPJT tahun 2021 mengambil tema peningkatan tata kelola dalam penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Dan malam hari ini kami mohon untuk penyerahan buku annual report BPJT tahun 2021 selaku kontributor untuk dapat hadir ke atas panggung. Yang pertama-tama Bapak Fran S. Sunito, silakan hadir ke atas panggung. Kemudian Bapak Ramdhani Basri, silakan bergabung juga. Dan Ibu Dewi Hanggraini, silakan untuk dapat hadir ke atas panggung. Baik, dan kami mohon berkenan Pak Menteri PUPR, Ibu Dewi, monggo Ibu menyerahkan secara langsung buku annual report BPJT tahun 2021 kepada Pak Frans telah diserahkan, kemudian kepada Pak Ramdhani dan tentunya kepada Ibu Dewi Hanggraini. Boleh berkenan aplaus sekali lagi Bapak dan Ibu, dan izin untuk berfoto bersama. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk peluncuran buku annual report BPJT 2021. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu dapat kembali ke tempat.
Baik Bapak dan Ibu, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa malam hari ini kita juga akan menyerahkan penghargaan untuk Outstanding Achievement dan juga Lifetime Achievement. Di mana Outstanding Achievement diberikan sebagai apresiasi kepada insan yang berkontribusi dalam kelancaran penyelenggaraan arus mudik dan balik lebaran 2022 khususnya di jalan tol. Sedangkan Lifetime Achievement diberikan sebagai tanda apresiasi kepada insan yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol di Indonesia. Dan siapakah penerimanya? Kita saksikan video berikut ini. Baik, dan siapakah penerima Lifetime Achievement pada malam hari ini untuk kontribusi yang luar biasa untuk pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia? Baik, dan malam hari ini kami mohon berkenan untuk dapat hadir ke atas panggung Bapak Budi Setiadi selaku Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan periode 2017-2022. Dan juga Irjen Polisi Firman Santiabudi selaku Korlantas Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili secara online Kombes Pol Juni yang telah hadir secara online dari Jakarta. Dan juga kami mengundang untuk penerima Lifetime Achievement Bapak Fran S. Sunito.
Baik, dan kami mohon berkenan kembali untuk dapat menyerahkan izin Pak Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono didampingi oleh Kepala BPJT Bapak Danang Parikesit dan juga Sekjen ATI. Kami persilakan Bapak Kris Ade Sudiono. Baik, diserahkan secara langsung untuk Lifetime Achievement kepada Bapak Fran S. Sunito. Boleh tepuk tangannya luar biasa Bapak dan Ibu. Dan juga diberikan kepada Bapak Budi Setiadi. Boleh izin Bapak berkenan untuk diabadikan terlebih dahulu di momen spesial malam hari ini. Dan penghargaan kepada Bapak Kakor Lantas akan diberikan pada saat di Jakarta nanti. Ya, baik. Kami mohon berkenan Pak Basuki masih berada di tempat, Pak Menteri, Pak Kepala BPJT dan juga Pak Sekjen ATI. Kami persilakan juga kembali ke tempat Pak Fran S. Sunito dan juga Pak Budi Setiadi. Pak Danang dan juga Pak Kris Ade, kami mohon masih berkenan berada di tempat. Baik Bapak dan Ibu, malam hari ini di malam yang sangat spesial tentunya di 17 tahun BPJT juga, kita akan memberikan tanda cinta kepada beliau-beliau yang sudah berdedikasi untuk untuk jalan tol tentunya. Almarhum Bapak Ambardi Effendi sebagai sosok pekerja keras dengan cerdas, menjabat sebagai Kepala Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT. Beliau juga berperan dalam pembebasan lahan jalan tol sebagai PPK lahan tentunya. Berbagai macam pembuktian untuk penyelesaian pengadaan tanah di beberapa ruas jalan tol, baik di ruas tol Jorwe 2 Utara dan juga seksi 1 dan 2 ruas jalan tol Depok Antasari. Dan juga beliau sempat memperoleh penghargaan sebagai karyawan teladan Kementerian PUPR tahun 2017. Ayah yang sangat sebagai panutan, kebanggaan di keluarganya. Sebagai contoh yang luar biasa tentunya. Dan juga kita berikan juga tanda cinta kepada Bapak Richard Napitupulu, kiprahnya dari Highway Engineer. Kemudian menjelang tutup usia, mendedikasikan kemampuannya dalam melakukan pendampingan Kepala Dirjen Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR. Dan untuk itu kami mohon berkenan kepada keluarga dari Bapak Ambardi Effendi dan juga keluarga Bapak Richard Napitupulu untuk dapat hadir ke atas panggung. Kita persilahkan. Baik, dan malam hari ini Bapak dan Ibu kita saksikan bersama-sama. Kita mengapresiasi atas dedikasi yang luar biasa kepada keluarga almarhum tentunya. Kami mohon berkenan Bapak Menteri PUPR didampingi Kepala BPJT dan juga Sekjen ATI untuk menyerahkan secara langsung kepada keluarga almarhum tanda cinta dari Kementerian PUPR kepada keluarga Bapak almarhum Bapak Ambardi Effendi. Dan juga diberikan kepada keluarga dari almarhum Bapak Richard Napitupulu. Boleh berkenan diabadikan terlebih dahulu pada malam hari ini Bapak dan Ibu.
Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Doa dan harapan kita bersama. Semoga beliau-beliau mendapat tempat yang indah di sisi Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kebahagiaan dan kelancaran kehidupan untuk selanjutnya. Baik, terima kasih untuk keluarga almarhum Bapak Ambardi Effendi dan juga keluarga Bapak Richard, almarhum Richard Napitupulu. Terima kasih kepada Pak Danang Parikesit dan juga Pak Sekjen Ati. Izin Bapak boleh kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mohon berkenan Pak Menteri untuk selanjutnya sambutan dan arahan dari Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimulyono. Ada tepuk tangannya tadi. Bukan tadi kan kalau Pak Fahmi kan tepuk tangannya meriah banget. Hapus-hapusan. Ini kacamatanya bolong loh ya. Ada kacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bapak Staf Utama Menteri Perhubungan yang kami cintai dan kami banggakan, para senior pelaksana pengembang jalan tol di Indonesia yang hadir pada malam hari ini, Ketua Umum ATI dan Sekjen beserta seluruh jajaran, para direksi Badan Usaha Jalan Tol, rekan-rekan dari Kementerian PUPR, lembaga dan BPJT, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama sekali lagi izinkan kami mengiringi Bapak sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang tak henti-hentinya mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua dalam kondisi sehat dan dapat berkumpul pada malam hari ini. Sebelum saya lupa, tadi kok ada 8 permen PUPR. Saya kira mudah-mudahan ke depan nggak ada lagi ngatur-ngatur jalan tol. Ya, jadi saya kira supaya tidak terlalu rigid, jadi semua diatur melalui permen PUPR, malah pun jirat sikile dewe. Jadi tolong hanya hal-hal yang memang urgent diatur melalui permen PUPR, lainnya dirembuk biasa. Pada kesempatan ini, Bapak sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BUJT yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan mudik 2022 yang lalu, seperti yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi 5 DPR RI, yang dihadiri juga oleh Ketua Umum ATI dan Sekjen dan beberapa BUJT, yang atas nama rakyat, Komisi 5 juga mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada para penyelenggara jalan tol atas kontribusinya dan kelancarannya. Pasti di sana masih ada beberapa hambatan, kemacetan, seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi yang khusus mengadakan ratas evaluasi arus mudik, juga beliau menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR, Perhubungan, dan BUJT khususnya atas penyelenggaraan mudik yang sangat dirasakan kelancarannya, dengan salah satu indikatornya turunnya laka lantas. Wah, ini istilahnya Pak Setiadi kan laka lantas gitu. Dan juga turunnya korban-korban laka lantas tersebut. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Walaupun juga Pak Presiden menyampaikan di sana sini masih ada kemacetan, tapi hal yang wajar, karena kalau saya nyampaikan kita ini mengelola kemacetan pada saat mudik, seperti halnya haji sekarang ini di Mekah, di Madinah maupun di Arafah pasti macet, karena the biggest festival akan terjadi, termasuk mudik di Indonesia ini the biggest festival di Indonesia. Beberapa catatan dalam evaluasi tersebut tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BPJT tentang rest area. Kami ingin mengajak kita semua mulai mempersiapkan kantong-kantong di rest area, termasuk mungkin pengaturan parkirnya yang sudah lama kita indikasikan bahwa banyak para pengguna jalan ini parkir di depan kepentingannya. Jadi kalau mau di Kentucky, ya parkir langsung di depan Kentucky, mau ke toilet ya langsung parkir di toilet. Itu yang menyebabkan semua kemacetan. Mungkin kita bisa atur bahwa parkirnya ada di belakang, kemungkinan itu. Termasuk memperluas cadangan parkir. Bapak sekalian, pada periode 2015-2019 kita patut bersyukur telah berhasil menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 1.400 km, walaupun targetnya waktu itu 1.870, tapi itu sudah kita dapat kontribusikan pada tahun 2020-2024 ini. Namun targetnya adalah 1.567, yang pada tahun 2020 sampai 2022 ini telah beroperasi yang baru 412 km. Kami mohon dengan sisa waktu 2,5 tahun ini, seluruh anggota ATI untuk dapat bekerja keras melakukan percepatan penyelesaian jalan tol di berbagai ruas yang penting dan sangat ditunggu oleh masyarakat. Selain itu, kita juga telah dan akan memulai pembangunan beberapa ruas yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, seperti tol Jogja-Solo, tol Jogja-Bawen, Gidi-Manuk-Mengwi, tol Gede-Bage Tasikmalaya-Cilacap, termasuk tol akses IKN Nusantara yang sekarang sedang dilakukan tendernya. Jadi ini semua akan kita kerjakan pada tahun 2022 sampai 2024 ini. Dalam melaksanakan setiap pembangunan jalan tersebut, saya mohon seluruh BUJT senantiasa tetap memprioritaskan kualitas hasil pekerjaan. Jadi saya kira ke depan kualitas is a must. Kita akan ada prerequisite peralatan yang mungkin agak lebih sedikit, seperti hanya dalam pembangunan sirkuit Mandalika, ya, sehingga kita akan mendapatkan kualitas jalan tol yang lebih baik. Untuk yang ketiga, untuk ruas-ruas tol operasional, seperti yang juga disampaikan oleh Pak Danang tadi, pada bulan Mei 2020 lalu, kami telah mengirimkan surat kepada 46 direksi BUJT untuk meningkatkan layanan jalan tol. Kami prioritaskan pada 4 hal, yaitu landscaping dan beautifikasi pada median jalan, jadi median concrete barrier, kemudian guardrail, gantry, dan gerbang tol melalui beautifikasinya. Nah, ini kami melihat Bapak, Ibu dan sekalian, rekan-rekan sekalian, di Senegal, jadi memang penampakan jalan tol kita ini kumuh, hitam, nggak pernah dirawat. Masa kita kalah dengan Senegal, masa kita kalah dengan Tajikistan, ya, negara-negara kecil tapi jalan tolnya rapi dan bersih, mungkin baru. Nah, untuk itu kami mohon bahwa semua perbaikan dapat segera dimulai pada bulan Juli ini. Ini sesuai dengan saya rekap dari semua program kerja yang Bapak Ibu sampaikan pada kami. Rata-rata ada yang sudah selesai di Gresik, ada yang baru mulai Juni, tapi juga banyak yang baru dimulai Juli. Itu saya ambil rata-ratanya, mulai pada bulan Juli. Saya ingin kita dapat bersepakat pada malam hari ini
dengan rencana dan yang akan saya gunakan sebagai dasar dalam persetujuan penyesuaian tarif tol pada tahun 2022-2024 ini. Mohon maaf, karena kita nggak punya waktu banyak, jadi kalau Bapak Ibu sekalian, walaupun selama ini faktor SPM dan inflasi menjadi indikator utama, tapi untuk 2 tahun ke depan ini, mulai tahun 2022, apabila Bapak Ibu sekalian sudah saatnya penyesuaian tarif tol, saya ingin melihat kalau itu sudah dimulai pada bulan Juli, oke. Bulan Juli merupakan milestone kita untuk mulai memperbaiki penampakan dari jalan tol di Indonesia supaya lebih baik. Bapak Presiden selalu menyampaikan, Pak Menteri, saya kalau di Korea itu kok tiap hari melihat orang di jalan tol ngechat. Tiap hari katanya beliau. Melihat jalan tol itu dichat, nah kita belum pernah. Untuk itu, mumpung sekarang sudah mempunyai program kerja Bapak sekalian, kan sudah mulai awal tahun ini kami woro-woro untuk bisa memperbaiki tol dichat. Termasuk yang saya sudah lihat di tol dalam kota Jakarta sudah mulai dichat, tadi lewat sana mau ke airport juga sudah bersih. Tapi misalnya JPO, termasuk JPO-nya agar dibersihkan, dicat. Termasuk kalau yang jasa marga yang Japek, elevated, itu kan kayak belum selesai. Jadi masih las di sana sini, nah itu mohon dapat dibersihkan dan dicat dengan rapi. Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian yang sangat saya banggakan, pada awal tahun 2023, kita juga akan memulai uji coba penggunaan sistem transaksi nirsentuh atau multi-lane free flow pada 6 ruas tol. Saya sangat berharap hal ini akan semakin meningkatkan layanan kita kepada para pengguna jalan tol. Dan mohon seluruh BPJT dapat mendukung program ini. Satu hal, bahwa dalam rangka tadi peningkatan kualitas untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Danang, wait in motion ditunda. Oke, karena saya lihat juga di program Bapak yang menyampaikan di situ kan masih ada diskusi, ada yang dikosongin, ini apa maksudnya kan? Saya sudah diskusi dengan Bapak Menteri Perhubungan, ini beliau yang akan menindaklanjuti wait in motion, WIM tadi. Jadi tolong untuk rekan-rekan di BPJT dan PU, itu, karena kalau 3 pilar keselamatan berlalu lintas, kita adalah jalan berkeselamatan, sedangkan perhubungan adalah transportasi berkeselamatan termasuk odol tadi. Jadi WIM saya kira agar ditunda. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas selalu rutin rapat koordinasi ATI dan BPJT ini yang selain untuk membahas program-program kerja seperti tadi disampaikan, juga silaturahim di antara kita untuk kita lebih guyup karena integrasi manajemen jalan tol tidak akan bisa tercapai tanpa guyup, tanpa kesepakatan para BUJT. 46 BUJT ini saya kira harus selalu bersepakat dalam program-program ke depan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan tol. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti rapat koordinasi yang akan datang. Apa yang saya sampaikan ini besok pagi akan didetailkan oleh Bapak Dirjen Bina Marga. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kami mohon berkenan, Pak izin Pak, boleh berkenan masih berada di tempat, karena kita akan seremoni untuk 17 tahun BPJT. Izin Pak Menteri, dan kami mengundang sekali lagi Dirjen Bina Marga Bapak Hedi Rahadian untuk dapat hadir ke atas panggung. Kepala BPJT Bapak
Danang Parikesit dan juga Sekjen ATI Bapak Kris Ade Sudiono untuk bersama-sama kita mensyukuri 17 tahun BPJT. Bapak dan Ibu boleh kita sama-sama berdiri semuanya yuk. Hey. Hari ini hari yang ku tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagia kamu. Baik, dan pada malam hari ini berkenan musiknya dulu dong. Iya. Senang ya Bob Tutup Oli bisa berjumpa Pak Basuki. Boleh semua sama-sama Bapak dan Ibu. Hari ini, Hey. hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukanlah dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, dia modal dikit, yang penting aku beri padamu doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Dan kami persilakan Bapak Danang Parikesit untuk memotong tumpeng sebagai tanda 17 tahun Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR. Bismillahirrahmanirrahim. Tepatnya ulang tahun BPJT pada tanggal 28 Juni sejak tahun 2005, bukan waktu yang singkat. Ya, potongan pertama diberikan kepada selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Diberikan kepada Dirjen Bina Marga Bapak. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Baik, potongan kedua. Selamat ulang tahun. Baik, potongan kedua diberikan kepada Sekjen ATI Pak Kris Ade Sudiono. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun, bahagialah kamu. Yang ku bukan pedang cincin, bukan seikat bunga, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, yang modal dikit, yang penting aku beri padamu doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun.
Luar biasa, kalah perayaan malam tahun baru. Ini luar biasa untuk BPJT, selamat ulang tahun sekali lagi. 17 tahun BPJT tentunya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum menutup rangkaian acara kita malam hari ini, kita informasikan terlebih dahulu bahwa rangkaian dari ulang tahun ke-17 BPJT banyak sekali telah diadakan lomba-lomba ya. Yang pertama-tama ada kompetisi fotografi. Dan inilah dia pemenangnya. Baik, inilah finalis 5 besar, ada Michael, Maximilian, Ari Bisono, Angga, masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah plus sertifikat. Juara favorit mendapatkan 1,5 juta rupiah. Pemenang ketiga mendapatkan 3 juta rupiah. Pemenang kedua 5 juta dan pemenang pertama 7,5 juta rupiah. Wow, selamat sekali lagi untuk Aceng Sofian. Dan untuk kompetisi video TikTok and Reels, inilah dia pemenangnya. Inilah dia untuk 5 besar pemenang finalis untuk kompetisi video TikTok and Reels. Masing-masing mendapatkan hadiah 1 juta rupiah plus e-sertifikat. Untuk tarif pemenang favorit Bandung ke Jakarta kurang lebih 75.000. Menurutku sih worth it banget. Ada Agung Gumelar Tol Cipularang dan juga Malita menghubungkan Bandung Daisani. dan Purwakarta. Yang suka bolak-balik Jakarta Bandung pasti terbiasa lewat tol ini. Masing-masing mendapatkan 1,5 juta rupiah plus e-sertifikat. Dan pemenang ketiga mendapatkan 3 juta rupiah plus sertifikat. Keselamatan ya. Dan pastikan saldo e-tol kalian mencukupi. Pemenang Halo kedua, semuanya, kemarin kita dari Sandi Surabaya Betty mau ke Solo mendapatkan nih, yang pasti lewat jalan tol agar efisien dan anti macet. Pas di tengah perjalanan kok ngerasa ngantuk banget ya? Mampir rest area dulu yuk. Dan ternyata rest areanya cakep. mendapatkan 5 juta rupiah. Ini namanya jalan tol. Dan ini dia pemenang Jalan pertama, khusus Wahid yang dibuat underscore pemerintah Sofam untuk melancarkan Sadi. perjalanan. Iya, jalannya besar kan? Iya kak, udah gitu bagus lagi. Banyak banget pemandangan indah di sini. Iya dong, di sini juga gak bakal ada tuh orang yang Mendapatkan nyebrang sembarangan 7,5 lagi. juta rupiah Iya, plus ya. e-sertifikat tentunya. Baik, selamat sekali lagi untuk seluruh pemenang. Luar biasa, harusnya malam ini kita tiktokan lagi ya. Baik, Bapak dan Ibu, dan di akhir acara kita malam hari sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan dihibur langsung bersama Percis Band. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, nanti juga kita akan mengundang beliau lagi untuk tampil ya.